Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi kepemimpinan dalam organisasi? Di sini, aku mau mengajak kalian untuk lebih mengenal apa itu komunikasi kepemimpinan dalam organisasi. Menurut Harold Laswell, proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Menurut Wilbur Schramm, komunikasi menggambarkan proses komunikasi berlangsung secara dua arah, baik pengirim pesan atau penerima pesan dapat berganti peran dalam mengirim dan menerima pesan. Menurut Shannon dan Weaver, suatu proses interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, namun juga pada non-verbal seperti ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Jadi, komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara individu atau kelompok melalui berbagai media dan cara. Nah, kalian sekarang sudah paham kan tentang komunikasi? Next, saya akan membahas kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Wahjo Sumejo, kepemimpinan pada hakikatnya suatu hal yang melekat pada seorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Menurut Mujiono, kepemimpinan pengaruh satu arah karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Menurut Fedler, kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja sama demi tercapainya tujuan organisasi. Nah, jadi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kalian sudah paham kan apa itu komunikasi dan kepemimpinan? Sekarang kita cari tahu lebih mendalam tentang komunikasi kepemimpinan organisasi menurut para ahli. Menurut Peter Nordhaus, komunikasi yaitu proses di mana pemimpin mempengaruhi pengikutnya melalui pesan-pesan verbal dan non-verbal untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut John C. Maxwell, komunikasi adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing orang lain melalui kata-kata dan tindakan. Menurut Warren Bennis, kemampuan seorang pemimpin untuk menyampaikan visi, nilai-nilai, dan arah organisasi kepada pengikutnya dengan cara memotivasi dan mempersatukan mereka. Jadi, kesimpulannya, komunikasi kepemimpinan adalah aktivitas yang dilakukan pemimpin kepada bawahannya meliputi penyampaian pesan, informasi, dan tugas melalui media tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis gaya komunikasi secara umum, yaitu yang pertama, otoriter. Pemimpin otoriter membuat keputusan tanpa banyak partisipasi dari anggota tim.
Mereka memberikan arahan yang jelas dan menekankan otoritas dan kendali. Komunikasi biasanya satu arah dari pemimpin ke anggota tim. Yang kedua, demokratis. Dalam gaya komunikasi ini, pemimpin mendorong partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan. Mereka mendengarkan ide dan masukan dari tim sebelum membuat keputusan akhir. Komunikasi lebih terbuka dan kolaboratif. Yang ketiga, transformasional. Pemimpin transformasional menggunakan komunikasi untuk menginspirasi dan memotivasi anggota tim. Mereka memiliki visi yang kuat dan mampu mengkomunikasikan visi dengan semangat dan membantu anggota tim. Kenapa komunikasi kepemimpinan itu penting untuk organisasi? Yuk cari tahu alasannya. Yang pertama, memfasilitasi visi dan misi. Kepemimpinan yang efektif melibatkan komunikasi yang jelas dan meyakinkan tentang visi dan misi organisasi. Kedua, koordinasi dan kolaborasi. Komunikasi kepemimpinan membantu mengkoordinasikan aktivitas di seluruh organisasi. Ketiga, motivasi dan keterlibatan. Kepemimpinan yang baik menggunakan komunikasi untuk memotivasi anggota tim, memberikan umpan balik, dan memperkuat rasa keterlibatan. Keempat, pengambilan keputusan yang informasional. Pemimpin perlu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan komunikasi yang baik, memastikan pemahaman yang mendalam tentang situasi sebelum mengambil keputusan yang strategis. Apa saja prinsip dasar komunikasi kepemimpinan dalam organisasi itu? Yang pertama, keterbukaan. Pemimpin harus menjadi teladan dalam berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Yang kedua, kekonsistenan. Konsistensi dalam pesan dan tindakan sangat penting. 3. Keterlibatan. Pemimpin harus aktif terlibat dalam komunikasi dengan anggota tim. Keempat, klarifikasi tujuan. Pemimpin harus jelas dalam menyampaikan tujuan, visi, dan misi organisasi kepada anggota tim. Kelima, keterampilan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan dengan baik adalah prinsip penting. Komunikasi kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap budaya organisasi, karena pemimpin adalah model utama perilaku dan nilai-nilai. Cara pemimpin berkomunikasi mempengaruhi bagaimana anggota tim berinteraksi, berkolaborasi, dan memandang nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Komunikasi yang jujur, terbuka, dan mendukung visi organisasi dapat membentuk budaya yang positif. Sementara komunikasi yang tidak efektif atau tidak konsisten dapat menciptakan ketidaksalahpahaman dan konflik dalam budaya organisasi. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru tentang komunikasi lainnya dari channel Region of Digimark.